Baiklah, kami akan mempresentasikan proyek tugas keamanan jaringan berjudul Hacking Project Exploit Mikrotik S86 dengan metode penetrasi testing menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Yohanes Eklesia, yang kedua Sasmita, yang ketiga Riko Saputra. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan paket dari satu segmen jaringan yang lain. Router bisa meneruskan paket karena dalam konfigurasi router terdapat routing table, yaitu daftar alamat-alamat dari dan kemana suatu paket akan diteruskan. Terdapat dua metode dalam konfigurasi routing table ini, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing merupakan metode konfigurasi routing table dengan mengisikan secara manual seluruh isi dari routing, merupakan metode pengisian routing table oleh router secara otomatis, digunakan pada jaringan berskala besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang andal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, dan cocok digunakan oleh ISP, provider hotspot, dan warnet. Mikrotik mulai didirikan tahun 1995 yang pada awalnya ditujukan untuk perusahaan jasa layanan internet atau PJI atau Internet Service Provider ISP yang melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat ini Mikrotik memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses internet di banyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari penetration testing. Penetration testing adalah subkategori dari ethical hacking atau yaitu sebuah metode dan prosedur yang bertujuan untuk menguji dan melindungi keamanan informasi. Penetration testing merupakan aktivitas mengevaluasi sistem keamanan yang sudah dibuat dengan cara melakukan simulasi serangan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh peretas. Kegiatan ini perlu mendapat persetujuan legal dari pemilik sistem tersebut. Gambar satu berikut merupakan cakupan penetrasi testing pada lajur jaringan komputer yang di dalamnya antara lain seperti password, server, network routers, firewall, VPN, content filtering, network suite, dan IDS. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dalam penelitian ini penulis menyoroti tentang eksploitasi mendapatkan username dan password dalam jaringan router mikrotik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sasmita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Yang selanjutnya, hacker. Hacker adalah mereka yang mencari pengetahuan untuk memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana mereka dirancang, dan kemudian mencoba untuk bermain dengan sistem ini. Jenis-jenis hacking sebagai ilmu dasar, yang pertama itu website hacking, yang merupakan mengambil kontrol tidak sah atau web server dan perangkat lunak terkait seperti database dan antarmuka lainnya. Yang kedua itu network hacking, yaitu jaringan berarti mengumpulkan informasi tentang jaringan dengan menggunakan alat-alat seperti telnet, NS, lookup, ping, tracer, netstar. Dan yang ketiga email hacking, termasuk mendapatkan akses yang tidak sah di email account dan menggunakan tanpa mengambil persetujuan dari pemiliknya. Yang keempat itu ethical hacking, adalah sebuah aktivitas menemukan kelemahan pada sistem atau jaringan untuk dilakukan pengujian agar mengetahui di mana letak kesalahannya dan dapat segera diperbaiki. Yang kelima itu password hacking, adalah proses pemulihan password rahasia dari data yang tersimpan atau dikirim oleh sistem komputer. Yang keenam itu computer hacking,
adalah proses mencuri komputer ID dan password dengan menerapkan metode hacking dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Cara kerja exploit yaitu kerentanan weak box mikrotik router US hingga versi 6.42 memungkinkan router attacker untuk melakukan bypass proses autentikasi dan membaca file dengan cara modifikasi permintaan atau request untuk mengubah 1 byte yang terkait dengan session ID. Dan yang selanjutnya itu implementasi yang akan dibacakan oleh teman saya, Yohanes. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan dan mengimplementasikan bagaimana exploit pada mikrotik bekerja. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dulu topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan destination. Dan ini adalah gambaran topologi yang sudah saya buat untuk melakukan implementasi dari exploit pada mikrotik kali ini. Yang pertama ialah menginstal router OS mikrotik itu sendiri. Yang pertama ialah membuat dan menginstal router OS itu sendiri di VirtualBox. Lalu jalankan virtual mikrotik yang sudah kita buat. Setelah hidup, maka VirtualBox akan melakukan booting ke ISO dari mikrotik tersebut. Untuk instalasinya, yang pertama, tekan A pada keyboard untuk memilih semua paket yang ada dalam mikrotik, lalu tekan I untuk melakukan instalasi. Pada bagian Keep All Configuration, pilih N atau No, lalu pada bagian All Data and Disks will be erased, pilih Y atau Yes. Dan proses instalasi akan berjalan. Setelah berhasil, jangan lupa di mount dulu disk dari mikrotiknya agar tidak booting lagi ke instalasi. Lalu pada bagian network setting, pada bagian adapter dipilih bridge agar router mikrotik mendapatkan koneksi internet yang sama dengan laptop. Masukkan user admin dan passwordnya kosong. Lalu langkah selanjutnya yaitu menambah DCP client agar router mikrotik mendapatkan IP address yang digunakan untuk melakukan exploit. Bisa dilihat router mikrotik sudah mendapatkan IP 192.168.100.160 yang sama dengan IP internet yang saat ini saya gunakan. Langkah selanjutnya yaitu menambah user yang digunakan untuk nanti kita melihat user tersebut melalui exploit yang akan digunakan. Kita tambahkan 3 user.
Lalu saat ini user pada mikrotik sudah ditambahkan. Selanjutnya ialah menjalankan exploit itu sendiri. Di sini sudah saya download file Python, pemrograman Python dari exploit tersebut. Ada window exploit, make server, dan make server discovery. Kita akan menggunakan Winbox exploit untuk melakukan eksploitasi ke router mikrotik yang sudah ada. Perintahnya yaitu Python, lalu nama file exploit, spasi IP dari mikrotik tersebut. Di sini IP-nya 192.168.100.160. Setelah koneksi sukses, maka akan terlihat seluruh user dari mikrotik tersebut. Yang pertama user Yohanes, user Riko, dan user Sasmita. Usernya yang sama dengan yang barusan ditambahkan. Apa lagi? Udah dia mau kita biar gampang dipotong. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengubah port default dari Winbox, karena port dari default Winbox adalah 8291. Saya akan mengubah port tersebut ke 1001. Service Winbox di nomor 6, port 1001. Setelah diubah, kita coba kembali melakukan exploit. Bisa dilihat exploitnya gagal, connection refuse karena port yang digunakan sudah tidak port standar. Tapi jika seperti ini, router mikrotik masih bisa tertag dengan cara dilakukannya port mapping. Seandainya attacker tahu berapa portnya, maka bisa dilakukan juga exploit. Kita buat portnya 1001. Maka exploit tetap dapat dilakukan, tetap dapat dilihat username dan password dari router mikrotik tersebut tanpa masuk ke dalam sistemnya. Lalu cara kedua yang paling aman untuk dilakukannya perlindungan terhadap router kita, yaitu menambahkan firewall ke dalam router kita itu sendiri. Pertama kita masuk ke Winbox, lalu masukkan IP dari mikrotiknya. Admin. Kita tambahkan firewall yang digunakan untuk melindungi router kita dari serangan exploit. Yang pertama masuk ke IP firewall, lalu tambahkan firewall tersebut. Pada bagian chain, isi input, lalu masuk tab advance. Pada bagian konten, isi user.dat untuk melakukan reject terhadap request dari user. Lalu pada bagian action, pilih reject dan reject with ICMP network undisable. Lalu selanjutnya OK. Setelah firewall ditambahkan, kita coba lakukan kembali exploit ke router mikrotik tersebut menggunakan port 1001.
Exploit gagal dilakukan dengan pesan timeout karena router mikrotik sudah menolak request dari klien yang akan melakukan exploit tersebut. Apabila filternya dimatikan, seharusnya saat ini sudah bisa dilakukan exploit kembali. Coba matikan firewallnya sudah mati, lalu dilakukan exploit ke dalam router mikrotik tersebut. Bisa dilihat saat ini sudah bisa dilakukan kembali exploit ke dalam router mikrotik tersebut karena sudah dimatikannya firewall yang melindungi router tersebut. Lalu langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk melindungi router mikrotik yang dieksploit adalah melakukan upgrade routernya dengan masuk ke sistem package, cek for update, lalu download and upgrade untuk melakukan upgrade router. Tunggu hingga selesai dan router upgrade ke versi terbaru yang sudah di-patch dan tidak dapat dilakukan exploit kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Riko. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang kami lakukan di proyek kali ini. Yang pertama itu, dari penelitian dihasilkan sebuah analisa dan problem solving keamanan router mikrotik 86 dengan metode penetration testing. Dan yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan keamanan jaringan yang dimiliki oleh mikrotik 86 versi 6.42 bahwa masih memiliki banyak celah untuk dieksploitasi. Adapun hasil beberapa serangan menunjukkan hal yang serius dieksploitasi. Adapun dalam hal eksploitasi mikrotik seperti luaran mendapatkan username dan password router mikrotik. Hal ini sangat krusial dan berbahaya apabila juga terjadi pada jaringan instansi yang berskala besar seperti perusahaan dan pendidikan. Dan yang ketiga itu, penelitian ini juga memberikan solusi bagaimana agar router mikrotik terhindar dari jenis eksploitasi tersebut. Jawaban permasalahan di atas sudah dijelaskan dengan menggunakan alternatif solusi, sehingga para praktisi atau teknisi jaringan diharapkan dapat memanfaatkan knowledge terkait hasil penelitian ini agar dapat melakukan proteksi atau mengamankan router dari pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Sekianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih.